Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari Hantu Cantik Tong Tong part 36. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya di dalam piramida lantai 2, Lin Feng berhadapan dengan teka-teki Sphinx. Ini pertanyaannya, jawaban kalian apa? Kita lihat apakah itu benar. Isuna malu-malu karena jawabannya salah dan akan memikirkannya lagi. Kekuatan Sphinx semakin kuat, membuat Yu Hui dan Ling Luo semakin kewalahan. Keduanya terkena serangan pasir darah Sphinx yang bisa membuat mereka menjadi patung pasir. Jiang Wei menjawab, itu adalah waktu. Waktu adalah hal yang akan memakan segalanya. Saat itu jam pasir Sphinx retak. Sphinx kagum masih ada orang yang pintar dan tetap mengejek mereka orang bodoh. Siapa yang benar jawabannya angkat tangan. Lanjut, teka-teki kedua dari Sphinx. Siapakah aku yang bisa membuat orang mati hidup kembali, membuat orang menangis maupun tertawa, dan bahkan membuatmu muda kembali, yang lahir dalam sekejap, namun bisa bertahan sepanjang hidup. Ini agak sulit. Tong Tong dan Ling Luo tampak sudah kesakitan karena penyebaran pasir darah semakin cepat. Lin Feng meminta King Chu menekan pasir darah di tubuh mereka. Isuna, Ning Die, kalian tahan dia dulu. Lanjutkan memikirkan jawaban teka-teki kedua itu. Ning Die dan Isuna mulai bertahan melawan serangan Sphinx. Ning Die memakai manik-manik kupu-kupu untuk menahan itu dan bilang kalau hanya untuk sementara. Giant Soldier maju berhadapan dengan Sphinx yang memakai cakar pasir darah. Giant Soldier dengan mudah dikalahkan. Isuna bilang kalau kekuatan Sphinx semakin meningkat. Isuna bertanya apa mereka sudah menemukan jawabannya. Jiang Wei berpikir keras apa jawaban yang benar. Xiaoru kelabakan karena sudah mikir, tapi Isuna membuat mereka semakin terburu-buru. Dia hanya bisa meminta maaf. Yuan Hua datang dengan jawaban, itu kenangan. Orang yang meninggal hidup di dalam kenangan. Kenangan bisa membuat orang sedih maupun bahagia dan akan hidup sepanjang hidup kita. Jawaban itu benar, dan berkat itu jam pasir semakin retak. Sphinx nggak menyangka mereka benar lagi dan masih saja mengejek Lin Feng dan bilang kalau pasti itu kebetulan saja. Keberuntungan kalian sudah berakhir. Inilah teka-teki ketiga. Beberapa orang mencoba untuk sembunyi dariku dan ada juga yang berusaha menipuku. Tapi waktu akan mengungkap segalanya karena kita pasti akan bertemu. Siapakah aku? Ketika aku berada di dekat kalian, kalian pasti akan langsung mengenaliku. Waktu yang terus berlalu membuat Sphinx meningkatkan kekuatannya dan membuatnya bisa memakai sosok sejatinya. Ini wujudnya. Dia senang karena ini adalah wujud sejatinya sebagai Fir'aun terkuat. Pengikut dewa jahat Tutankhamun, Nightmare tingkat 3. Ning Die langsung terkena serangan pasir darah dan tidak bisa menahannya lagi. Tubuh hantu Ling Feng juga sudah terselimuti pasir darah. King Chu pun sudah tidak bisa menekan pasir darah ini lagi. Xiaoru sudah putus asa dan mulai menangis akan menjadi patung pasir. Lin Feng panik, apa ada yang sudah menemukan jawabannya? Dia membopong Tong Tong yang hanya tinggal sedikit tubuhnya yang tersisa. Sphinx tertawa senang, kalian itu sudah kehabisan waktu. Pasir di jam pasir hanya tinggal sedikit. Lin Feng meminta Tong Tong untuk bertahan. Tong Tong hanya bisa memanggil kakaknya. Lin Feng pun sudah hanya tinggal wajahnya saja. Dia menangis melihat Tong Tong yang sudah sepenuhnya menjadi patung pasir. Tapi saat itu dia mengingat kematian Tong Tong dulu. Dia tahu kalau itu adalah jawabannya. Kematian adalah jawaban yang tepat. Itu jawaban yang benar. Pasir darah di tubuh mereka memudar. Jam pasir milik Sphinx juga langsung hancur karena jawaban Lin Feng benar. Semua pasir darah di sana mulai menghilang. Tong Tong sudah pulih lagi. Bahkan Sphinx menjadi lebih lemah. Dia sangat kesal karena lawannya ini tahu semua jawaban dari teka-tekinya. Penurunannya begitu banyak sampai ke tingkat abyssal. Ling Luo kesal dan langsung menyerang Sphinx dengan rantai emas. Ling Luo berhasil mengikat Sphinx dengan rantai emas itu. Kekuatan Sphinx hanya setingkat hantu tingkat es.
Semuanya serang, jangan kasih ampun. Tong-tong dan lainnya dengan bersemangat sudah maju. Satu persatu dari mereka melakukan serangannya, bergantian dan tidak mengasih ampun ke Sphinx. Lin Feng melongo, dia bakalan jadi roh jahat yang kalah paling mengenaskan di tangan hantunya. Sphinx sudah dikalahkan, dan Lin Feng mendapatkan 2 juta XP. Prasasti pendeta agung sudah terlepas dari punggung Sphinx. Cleopatra yang melihat semua itu sangat marah, tapi saat itu dia berteriak kesakitan memegang perutnya. Ramses bertanya ada apa? Katanya dewa merasakan bahaya dan mereka tidak boleh membiarkan mereka naik lantai tinggi lagi. Dia menyuruh Ramses bersiap. Lin Feng dan lainnya ke batu tersebut. Tong Tong melihat kalau wajah pendeta agung ini mirip seperti kakaknya. Misi Lin Feng sudah berhasil, dan Lin Feng mendapatkan rekoleksi Mesir kuno. Muncul energi dari batu itu. Lin Feng tahu ini adalah hadiah dari sistem. Rekoleksi Mesir kuno dimulai. Sosok gambar di patung berbicara. Lama tidak bertemu, Lin Feng dengan melintasi ribuan tahun takdir di garis waktu akan bertakdir di ruang dan waktumu. Lin Feng bingung dan bertanya siapa dia, kenapa mengenalnya. Saat itu Lin Feng dan Tong Tong seperti terjatuh dari tempatnya. Ada sebuah gulungan bertuliskan angka Romawi. Kita lihat masa lalu sekarang, ribuan tahun yang lalu di Mesir kuno, masa di mana manusia membangun piramida. Banyak budak yang dipaksa untuk membangun piramida itu, termasuk Morton, budak dengan wajah yang mirip dengan Lin Feng. Kayaknya ini leluhur Lin Feng. Morton mendapatkan pukulan yang memaksanya mengerahkan seluruh tenaganya. Morton bilang kalau Noya adiknya masih kecil dan dia nggak bisa tumbang di sini. Lin Feng masuk ke dalam kesadaran Morton dan bertanya di mana Tong Tong. Tong Tong menjawab kesadarannya masuk ke tubuh gadis kecil. Untung rantai kesadaran mereka terhubung. Tong Tong ada di tempat lokasi pembangunan kuno. Lin Feng tahu kalau mereka tidak terlalu jauh. Saat itu Morton selesai dengan pekerjaannya yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Ada gadis lucu yang datang memanggilnya kakak. Morton menyambut adiknya itu. Lin Feng dan Tong Tong juga akhirnya bertemu lagi. Budak lain yang melihat dua anak itu masih bisa bahagia setiap hari begitu kesal dan aneh. Morton bilang ke adiknya, dia akan merebutkan makanan untuk mereka. Lin Feng yakin kalau tubuh keduanya ini tidak asing. Tong Tong bilang kesadaran mereka ditarik ke bayangan masa lalu. Ini maksudnya rebutan makanan, benar-benar rebutan. Makanan dilempar dari atas dan hanya akan diberikan makan 3 hari berikutnya. Morton sebagai kakak yang baik merebutkan makanan tersebut untuk dirinya dan adiknya. Setelah itu, Noya digendong kakaknya dan memakan nasi pemberian kakaknya. Morton bertanya apa masih ada orang yang mengganggunya di ladang tempat Noya bekerja. Kalau ada, Morton akan menghajar semuanya lagi. Noya bilang sudah tidak ada, kakaknya memang yang paling hebat. Morton melihat kaki adiknya yang lecet karena gandum di ladang dan memintanya memakai sepatunya saja. Noya tahu mendiang orang tuanya, hanya meninggalkan sepasang sepatu. Tanpa itu kakaknya yang menarik batu tidak akan bisa bekerja. Tong Tong menangis melihat bagaimana nasib kedua orang ini dan ingin sekali membantunya. Keduanya menguap ngantuk, lelah, dan akan mencari batu untuk istirahat. Lalu lanjut bekerja lagi. Dan seperti tidak terbebani takdirnya sebagai budak. Beberapa lama setelahnya, pendeta akan lewat dan menyuruh para budak tingkat rendah bersujud. Morton pun ikut bersujud dan melihat bagaimana sepatu pendeta yang begitu bagus. Itu sepatu emas. Melihat mereka, Morton tahu kalau hidup mereka pasti sangat nyaman. Saat itu ada suara yang bertanya, apa Morton juga mau menjadi pendeta? Morton menoleh dan bertanya, apa dia bisa menjadi seperti mereka? Kata orang ini bisa selama umurnya mencukupi. Siapapun bisa berpartisipasi dalam upacara seleksi suci. Kalau mereka lulus, bisa belajar di akademi pendeta. Jadi kandidat pendeta bisa bebas dari status budak dan orang terkasihnya juga bisa dilepaskan dari status itu.
menjalani hidup yang baik, dan kalau sudah menjadi pendeta resmi, itu sama saja sejajar dengan bangsawan. Upacara tahun ini akan segera dimulai. Pendeta itu mungkin memeriksa apakah ada yang mendaftar dan usia Morton sudah memenuhi syarat. Morton bersemangat dan akan mengikuti upacara tersebut. Orang itu memberi nasihat. Itu ada konsekuensinya bagi mereka yang para budak. Kalau ikut upacara itu dan tidak lolos, konsekuensinya adalah siksaan dimakan oleh ribuan bahkan jutaan kumbang. Itu yang terjadi pada anak orang ini yang dulunya tidak lolos. Terlahir sebagai budak dan menjadi budak seumur hidup lebih baik daripada harus digerogoti serangga atau dilempari batu sampai mati. Lin Feng yang mendengar itu sadar kalau itu sangat mirip dengan pembangkitan hantu. Apakah jangan-jangan ini merupakan penyaringan bagi Ghostmaster di zaman Mesir kuno? Tong Tong merasa kalau upacara ini tidak adil. Budak lain sudah mendengar Morton yang ingin ikut upacara suci dan mulai mengejek, memberikan saran untuk tetap menjadi budak saja. Morton kesal, mereka yang pecundang hanya pandai mengejek dan mengangkut batu saja. Memang kalau terlahir sebagai budak terus kenapa? Lin Feng setuju, memangnya bangsawan itu pasti punya keturunan yang terpuji. Apa gimana? Malam harinya terlihat Morton yang kesal karena mendapatkan pukulan yang begitu banyak dan mulai tidak suka dengan takdirnya sebagai budak. Tong Tong begitu tidak suka dengan era di Mesir kuno. Itu karena masa perbudakan yang masih ada. Noya yang tertidur bergumam kalau dia sangat lapar. Sudah 2 hari mereka tidak mendapatkan makanan. Kalau semua ini terus berlanjut pasti buruk. Tampaknya inilah satu-satunya cara. Hari upacara pemilihan suci dimulai. Itu diadakan di sebuah tempat yang ada altar besar di tengah-tengah. Ratusan pendeta dari seluruh Mesir sudah berdatangan. Yap, mereka adalah Ghostmaster, sebutannya aja yang beda. Di tengah sana ada Noya yang ditarik tangannya oleh teman. Keduanya kabur dari ladang bekerja untuk melihat upacara. Noya mencari kakaknya yang tidak kelihatan sejak pagi. Upacara pemulihan suci dimulai. Yang pertama mencoba adalah budak. Di udara terlihat ada cahaya hijau yang menampilkan upacara pemilihan suci pada masyarakat luas. Tong Tong di sini kayaknya baru sadar kalau pendeta itu adalah master hantu. Kembali ke altar, ada sebuah tugu berwarna ungu. Pemuda ini yang mencobanya, tapi dia gagal. Hukumannya pun tidak ada karena dia orang biasa atau mungkin bangsawan. Beda lagi sama budak yang satu ini, yang juga mengalami kegagalan, tapi nasibnya berbeda. Nasibnya seperti yang diomongin sebelumnya, gambarnya tidak baik untuk YouTube. Budak selanjutnya membuat Noya sangat kaget karena itu adalah kakaknya. Kenapa kakaknya ada di sana? Temannya ini menghentikan Noya kalau mengganggu upacara dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Morton berjalan mendekati altar tanpa adanya rasa takut dan terus melangkah. Maju dan sentuh obelisk itu. Anugerah dewa memberkati setiap orang. Jika mempunyai kekuatan yang dikaruniai dewa dalam dirinya, obelisk itu akan mengaktifkannya. Lin Feng mengatakan ini sama persis seperti memilih medium spiritual. Kalau obelisk itu tidak bereaksi sebagai budak yang naik ke altar ini, dia dianggap penista dan diberikan hukuman yang sangat berat. Morton paham, jika dia gagal, nasibnya akan sama seperti budak barusan. Noya khawatir melihat kakaknya. Ini bocah menenangkan Noya dan mengatakan kalau dia sudah selesai bisa mengambil kakaknya itu. Tangan Morton sudah menyentuh obelisk. Morton tidak keberatan kalau mati, tapi Noya. Sentuhan tangan Morton tidak ada reaksi sama sekali. Semua pendeta di sana yang tahu itu mulai memberikan hukuman ke Morton. Semua orang di sana mulai bersorak kegirangan, seakan hal itu adalah tontonan yang menarik. Noya yang melihat kakaknya akan segera dihukum mulai berlari mendekati altar. Morton yang gagal sudah pasrah dengan takdirnya yang tidak berguna dan sudah pasrah meminta adiknya, Noya, untuk menjaga dirinya baik-baik.
Saat itu di sebuah piramida yang terpilih dewa, banyak batu berjejer. Salah satu batu mulai bercahaya hijau. Cahaya itu menyelimuti tubuh Morton yang hampir terkena hukuman. Noya tersenyum senang, kakaknya baik-baik saja. Pendeta lain tahu kalau lempengan batu di dalam piramida yang terpilih dewa bereaksi, dan anak itu bisa menjadi pendeta. Ada yang bilang kalau responnya lama, kayaknya itu roh yang lemah. Mereka pun sadar langit di sana menjadi gelap. Kemampuan kesatria kematian para pendeta tidak bisa menghilangkannya. Roh hantu pendeta lainnya juga tidak bisa menghilangkannya. Lempengan batu di dalam piramida terpilih menghilang dan muncul di depan Morton. Dia bingung apakah dia berhasil, dan lempengan batu apa ini. Satu pendeta mengatakan apa itu lempengan batu tertinggi yang belum pernah punya pemegang kontrak. Pendeta lain mengajak keluar dari domain hantunya. Saat itu cahaya menembus awan tebal. Tong Tong dan Lin Feng pernah merasakan ini. Ini adalah perasaan saat kemunculan dewa. Warga Mesir kuno bersujud. Dia adalah pria, juga wanita. Dia adalah masa lalu, juga masa depan. Dia adalah sumber dari segala kehidupan. Pendeta yang sebelumnya di domain hantu mulai keluar dari sana dan turun. Morton yang menjadi pusat perhatian kaget dan bertanya, kenapa para pendeta itu turun dan malah berlutut di hadapannya? Pendeta bilang suatu hari cahaya muncul di alam semesta yang kacau, dan Dewa Ra mendapatkan nama. Kelahiran tanpa pertanda, seolah selalu ada dan tidak pernah pergi. Seolah dia tidak pernah muncul, dan saat ini Dewa Ra menciptakan dirinya sendiri. Morton melihat kilatan cahaya tersebut dan tertegun melihatnya. Itu adalah Dewa Matahari Ra. Tingkatannya dan datanya. Lin Feng kaget, hantu yang diikat pertama kali Morton malah langsung Dewa Matahari Ra. Wujudnya sangat keren juga ini dewa. Tong Tong mengingatkan kalau pendeta agung bilang pakai kekuatan Dewa Ra untuk membawa keduanya ke sini. Dewa Matahari Ra turun melewati cahaya itu ke piramida di mana Morton berdiri. Cahaya itu mengubah bentuk lempengan batu dan menampilkan sebuah pola yang indah. Dan setelahnya lempengan batu diserap Morton dan menjadi energi hantunya. Morton yang tidak tahu apa-apa bingung apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Saat itu datang pendeta tua yang mengatakan, Morton mengikat kontrak dengan Dewa Ra yang agung, dan seiring pertumbuhannya, Morton akan menguasai kekuatan dewa. Morton masih bingung dengan yang terjadi. Kamu tenang saja, aku akan siapkan agar kamu masuk ke Akademi Pendeta terbaik untuk belajar dan bisa menjadi muridnya. Morton tidak tahu belajar apa, yaitu belajar pengetahuan pendeta dan cara menggunakan kekuatannya sendiri. Tapi saat itu datang pendeta lain yang tubuhnya tertutupi perban. Dia juga mengajak Morton menjadi muridnya. Saat keduanya berantem merebutkan Morton, datang pendeta wanita yang menyeret Morton menjauh dan bilang harus belajar padanya saja, karena masa depan Mesir bergantung pada Morton. Pendeta ini lupa kalau Morton sebelumnya adalah budak dan nggak punya kesempatan tahu pengetahuan itu seperti apa. Morton sangat kaget dan bingung perubahan sikap orang-orang besar ini. Pendeta ini menjelaskan munculnya pemegang kontrak Dewa Ra yang melindungi Mesir menandakan bahwa hari kebangkitan Dewa Jahat Apopis sudah dekat. Dewa Jahat Apopis pernah mengubur beberapa peradaban Mesir sebelumnya, dan untuk melindungi Mesir, Morton sebagai pemegang kontrak Dewa Ra harus mengalahkannya. Morton kaget, aku yang seorang budak bertarung melawan Dewa Jahat agar bisa melindungi Mesir. Beberapa saat setelah upacara, Morton dan Noya sudah di dalam kediaman untuk siswa pendeta. Keduanya sudah bukan budak lagi. Morton bilang sekarang mereka tidak perlu tidur di tumpukan batu lagi. Morton punya hadiah untuk Noya. Dia sebelumnya meminjam sepatu milik pendeta yang sangat bagus dan dia kagumi. Tapi pendeta itu malah memberinya banyak sekali. Hanya sepatu, tapi Noya dan Morton begitu senang melihatnya. Lin Feng dan Tong Tong hanya bisa sedih melihat kedua saudara itu.
Saat itu ada 3 pelayan yang membawakan makan malam untuk keduanya. Kedua saudara ini langsung berbinar dan dengan semangat tinggi menyantap hidangan enak. Morton tidak begitu peduli dengan apa yang dilakukan dewa jahat itu, asalkan itu bisa membuat Noya menjalani hidup enak. Jika itu menghasilkan dewa jahat atau apapun akan aku lakukan. Lin Feng bingung, Morton membangun piramida itu, tapi kenapa tidak benar-benar bisa membuat dewa jahat Apopis. Setelah itu di tepi Sungai Nil, Akademi Pendeta kabar mengenai murid baru yang pemegang kontrak Dewara sudah menyebar. Morton sudah diantar ke akademi tersebut. Morton kagum kereta yang dia tumpangi ini terbang. Di depan juga banyak sekali piramida terbang yang sepertinya dibuat dengan metode pola hantu yang dibicarakan Jiang Wei. Pengembangan kekuatan hantu di era ini sangat mengesankan. BTW, Noya tidak ikut. Tong Tong melihat ini dengan berbagi visi. Pendeta ini hanya bisa mengantar sampai sini dan bilang kalau beberapa murid di akademi punya sikap yang buruk. Jadi kalau ada yang ganggu tidak usah segan-segan. Dalam hati dia ingin sekali mengajari Morton dan menjadikannya murid. Morton paham dan bilang sudah pandai bergaul dengan orang seperti itu. Siswa pendeta mulai masuk ke akademi. Di tengah sana ada murid yang begitu mencolok. Dia dijaga banyak orang yang membagikan emas ke semua orang di sana. Tut Akamun, dia percaya diri dengan wajahnya yang tampan dan bisa membuat pendeta perempuan terpesona padanya. Siswa lain kesal melihat betapa sombongnya Tut Akamun itu. Gimana lagi dia adalah salah satu dari keluarga besar dengan garis keturunan yang panjang. Pokoknya Tut Akamun, anak orang penting dan terpandang. Tut Akamun mendengar itu dan kesal, apa kalian membicarakanku? Keduanya ketakutan dan beralasan seadanya agar tidak menjadi masalah besar nantinya. Saat itu, Tut Akamun kaget melihat ada pendeta wanita yang senang dengan kedatangannya. Pendeta itu ingin mengantarnya menuju ke kelas. Tut Akamun dengan pesonanya begitu banyak bicara, nggak sanggup aku pahami. Pendeta ini menepis wajah Tut Akamun, ganggu saja, minggir sana. Karena tujuan pendeta ini bukanlah dia, melainkan Morton yang sudah sampai di sana juga. Pendeta wanita ini mulai melihat gimana Morton dengan wajahnya yang lumayan tampan. Semua murid akhirnya tahu siapa pemilik kontrak Dewara, yang awalnya seorang budak. Morton bingung kenapa semua orang melihatnya, padahal dia sudah cuci muka, apakah dia kurang bersih? Pendeta ini bilang jangan pedulikan semuanya. Tut Akamun kesal, kenapa kalau mengikat kontrak dengan Dewara? Aku, Tut Akamun, tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Setelah itu, di kelas, pendeta ini menyuruh mereka memegang batu tulis dengan baik, karena dia akan menjelaskan peradaban di tanah Mesir, yang lahir ribuan tahun yang lalu. Di zaman dulu dikisahkan, dewa-dewi pelindung Mesir tinggal di sepanjang sungai Nil. Di bawah pengawasan dewa-dewi, manusia hidup makmur dan sejahtera. Sampai kedatangan dewa jahat Apopis yang menyebabkan kehancuran. Peradaban Mesir awal di bawah kepemimpinan Dewa Ra, dewa perang Bastet, dewa Mesir melawan Apopis. Dengan akhirnya Apopis dimusnahkan di tanah Mesir. Dengan dewa-dewa di Mesir, peradaban mulai dibangun kembali. Tapi Apopis menguasai sebuah hukum yang terus mencemari tanah Mesir, yang bisa membuatnya bangkit kembali. Dewa di Mesir telah berkali-kali membunuhnya. Tapi Apopis juga berkali-kali kembali menghancurkan peradaban Mesir. Kadang beribu-ribu tahun, kadang ratusan tahun. Sekarang sudah di masa peradaban ke-8 Mesir. Raja-raja di masa lalu kebanyakan sudah diubah menjadi anak buah Apopis. Lin Feng langsung mengerti, Apopis adalah dewa yang paling keras dibandingkan dewa jahat lain yang dia temui. Dan penasaran siapa yang lebih kuat antara Apopis dengan Lucifer. Tong Tong setuju, dewa jahat Apopis ini bahkan bisa mengubah raja-raja Mesir menjadi bawahannya. Dalam perang yang berlangsung berabad-abad itu, banyak dewa Mesir yang jatuh atau menghilang dalam pertarungan melawannya. Sampai hanya menyisakan lempengan batu yang dapat mengikat kekuatan diri
dan menyegel berbagai arwah untuk melindungi Mesir di kemudian hari. Di bawah pengaruh Apopis, hantu jahat di Mesir semakin banyak. Dengan pengetahuan yang diberikan oleh dewa, manusia mulai membuat para pejuang yang kuat menjadi mumi, lalu mengembalikan arwah mereka ke dalam mumi untuk menjadi kesatria kematian yang kuat dalam melawan hantu jahat. Dan pendeta yang membuat kontrak dengan kesatria kematian itu disebut pendeta kematian. Mereka ini membuat mayat manusia menjadi peralatan hantu, kemudian meleburkan jiwa mereka untuk menjadi hantu buatan. Sementara pendeta sepertinya yang menggunakan kekuatan atau dewa di dalam batu yang tersegel di dalamnya disebut pendeta kehidupan. Tong Tong bilang kalau ini mirip dengan token hantu. Lin Feng bilang mereka bisa membuat kontrak dengan dewa jika dipilih oleh prasasti batu dewa, seperti Morton. Sedangkan lainnya akan membuat kontrak dengan hantu jika dipilih oleh arwah yang didiami prasasti lain. Pendeta ini mengatakan ini merupakan jalan masa depan mereka. Ingat baik-baik dan itu adalah pelajaran untuk hari ini. Tut Akamun membanggakan dirinya, pendeta kematian yang sudah mengikat kontrak dengan banyak hantu yang sudah diwariskan selama ribuan tahun. Katanya mereka di belakang ini adalah ayah, nenek, kakek, pokoknya keluarganya semua. Semua murid langsung kagum terhadapnya dan memuji kehebatannya. Morton yang mendengar itu baru tahu kalau dia termasuk pendeta pilihan dewa. Tut Akamun menoleh melihat Morton. Dia ke sana dan bilang kejadian pagi tadi. Apa Morton diam saja? Walau Morton mengikat kontrak dengan dewa, tapi bukan berarti bisa menghindar dari keluarga Tut Akamun. Morton menggaruk kepalanya. Kau ini siapa? Apa aku mengenalmu? Dia yang dulunya seorang budak tidak tahu apa-apa mengenai keluarga Tut Akamun. Bahkan dia bertanya, keluargamu menjadi mumi. Terus kamu kapan menjadi mumi seperti mereka juga? Tong Tong dan Lin Feng langsung bingung. Wajar saja, dia kemarin masih seorang budak dan wajar tidak tahu apa-apa. Tut Akamun tidak terima terus dihina oleh Morton dan langsung menantang berduel Morton. Siapapun yang kalah akan dimakan prajurit mayat hidup atau arwah penjaga dari pihak yang menang. Morton yang sikapnya tidak kenal takut. Kalau ada yang ngajak berantem, ayo sajalah. Setelah itu di arena duel, banyak murid yang mengelilingi melihat Morton dan Tut Akamun yang akan berduel. Morton, apakah kamu siap? Tawa kejam Tut Akamun muncul. Banyak bacot, cepatlah, aku mau segera pulang dan makan bersama adikku. Tut Akamun mengeluarkan semua hantunya yang dia panggil ayah, kakek, kakek buyut, pokoknya keluarga besarnya. Mereka ini prajurit mayat hantu Nightmare tingkat 1. Pengawal kembar Tut Akamun tahu tuan mudanya ini serius. Lin Feng juga kaget ini bocah bisa menciptakan banyak hantu yang kuat. Tong Tong bertanya apa pendeta mayat hidup bertarung dengan melibatkan seluruh anggota keluarganya seperti itu. Semua hantu ini sudah berlari, terbang dan melompat ke arah Morton. Morton tetap fokus. Aku harus merasakan lempengan batu di tubuhku. Aku yang baru saja membuat kontrak hanya bisa mengeluarkan sebagian kecil kekuatannya saja. Tapi seiring berjalannya waktu, aku akan secara bertahap menguasai kekuatan Dewa Ra sepenuhnya. Kamu disebut dewa terkuat, ayo tunjukkan kepadaku kekuatanmu itu. Datanglah, Morton berhasil mengeluarkan lempengan batu Dewa Ra dalam percobaan pertama. Kekuatan Dewa Ra, muncul sosok Dewa Ra di belakang tubuh Morton. Sekarang ini aku hanya mampu mengeluarkan sedikit dari kemampuannya. Semburkan Dewa Matahari, muncul api hijau dari kekuatan Dewa Ra dan itu bukannya lemah. Kekuatan sedikit dari Dewa Ra sudah bisa langsung mengalahkan semua hantu Tut Akamun. Tut Akamun langsung melotot tidak percaya. Dia melihat semua hantunya tergeletak dan bertanya apa mereka belum menjadi abu. Ada mumi yang menjawab, entah ini siapanya. Dia kesal dan akan menjadikan Tut Akamun menjadi mumi juga. Barusan aku masih menahan diri. Dengan begitu pendeta di keluargamu harusnya bisa dipulihkan.
Dewa Ra juga tidak ingin memakan orang sepertimu. Jadi jangan ganggu aku lagi. Bukannya marah, Tut Agamun langsung kagum terhadap sikap Morton. Semua murid di sana juga mulai mengagumi kekuatan Morton. Lin Feng senang, sekarang kamu hampir sekeren diriku. Setelah itu di kediaman Morton, terlihat Morton dan adiknya Noya sedang makan. Keduanya mengobrol mengenai hari pertama Morton di akademi. Morton bilang ke adiknya kalau akhir-akhir ini mendengar suara berisik di telinganya. Anehnya Morton tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Noya juga bingung. Ada suara samar yang seperti komentator. Lin Feng dan Tong Tong kaget keduanya ini bisa mendengar suara mereka. Lin Feng tahu Morton di masa depan mengirim kesadaran kedua orang ini melintasi ribuan tahun dan memasuki tubuh keduanya di Mesir kuno. Mereka juga menggunakan jiwa sebagai perantara ikatan batin. Tidak mengherankan jika Morton dan Noya bisa mendengar percakapan Lin Feng dan Tong Tong. Tong Tong bertanya sebelumnya mereka tidak dengar. Sekarang bisa samar-samar mendengarnya. Apa ke depannya mereka akan bisa mendengar dengan jelas? Dan itu mungkin saja. Morton mungkin mengirim kesadaran Lin Feng dan Tong Tong ke sini dengan tujuan lain selain menjadi pengamat saja. Tong Tong bertanya menurut Lin Feng mereka harus ngapain. Lin Feng bilang mengajari keduanya pengetahuan dan kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Tong Tong kagum, keduanya sudah seperti sepuh di dalam novel yang sembunyi di dalam cincin untuk membantu pemeran utamanya. Pagi harinya, Morton bangun dengan mengeluh. Suara yang semakin jelas dia dengar. Tapi suara itu ngomongnya ngelantur nggak jelas, membuatnya tidak bisa tidur. Lin Feng kesal padahal dia membicarakan mengenai teknik pemusnah demon, tapi Morton tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Morton berhenti karena melihat ada murid pendeta yang bergaya mencekatnya lagi. Morton bertanya, sekarang apa lagi? Apa pelajaran kemarin belum cukup? Tut Agamun dan dua siswa lain mulai bersujud di hadapannya, memanggil hormat Morton. Tut Agamun yakin Morton pantas menjadi pemegang kontrak Dewa Ra. Setelah pertarungan kemarin, mereka semua menyadari kehebatan Morton. Mereka meminta Morton menerima mereka menjadi saudaranya. Morton hanya bisa bingung dengan apa yang terjadi. Setelah itu, Morton menjadi pemimpin para siswa. Lin Feng setiap hari mengajarinya, membuatnya sadar bakat Morton itu luar biasa. Morton bisa belajar lebih cepat daripada Lin Feng yang mempunyai cheat system. Morton belajar memakai kekuatan Dewa Ra dengan cepat, dan juga keterampilan hantu yang diberitahu Jiang Wei pada Lin Feng sebelumnya. Dan 3 tahun kemudian terlihat Morton yang sudah remaja. Dia berkuda dengan Tut Agamun. Mereka sudah menjadi pendeta resmi, dan Morton sebentar lagi akan diangkat menjadi pendeta agung. Selama Morton bisa memanggil artefak mata Dewa Ra, dia bisa menjadi pendeta agung. Morton memimpin sebuah kelompok untuk membersihkan pengikut dewa jahat Apopis yang sering mengorbankan diri mereka untuk menjadi arwah jahat. Dan karena itu gelombang hantu akan datang. Dari tempat itu muncul arwah jahat yang begitu banyak. Morton tidak tunggu lama segera turun dengan teknik pedang badai Dewa Ra. Lin Feng senang keterampilan Morton bagus dan tidak sia-sia dia mengajarinya. Pedang badai itu menghancurkan semua arwah jahat di sana. Karena tugasnya sudah selesai, mereka perlu kembali untuk melihat Noya yang akan ikut upacara pemilihan suci. Noya yang juga sudah besar sudah di depan altar dan akan memulainya. Karena kakaknya sudah tiba, Noya mulai menyentuh altar tersebut dan ada reaksi yang muncul. Noya juga bisa menjadi pendeta. Muncul prasasti batu hijau di depan Noya. Kata Morton itu sebuah lempengan batu tertinggi lainnya. Dari lempengan batu itu, keluar sosok dewa dengan wujud kucing. Energi hantu mulai masuk ke tubuh Noya. Dia senang bisa membuat kontrak dengan dewa juga, seperti kakaknya. Ini wujud Noya dalam bentuk kontrak dengan dewa kucing.
Morton ke sana dan bertanya apa adiknya baik-baik saja. Noya tahu dia sudah berkontrak dengan dewa kucing, Bastet, dan membuat tubuhnya menjadi seperti kucing. Pendeta lain berlari ke sana. Akhirnya ada Firaun ke-8 yang terlahir. Menurut legenda, orang yang membuat kontrak dengan dewa Bastet, dewa perang, atau dewa panen adalah Firaun berikutnya Mesir kuno. Dan mereka akhirnya menyaksikan kelahiran di Noya. Noya dengan bingung bertanya, "Aku Firaun, jangan bercanda." Saat itu ada sebuah cahaya muncul di dahi Morton yang membuat dia kesakitan. Cahaya besar keluar dari tubuhnya. Muncul sebuah artefak berbentuk mata. Itu adalah artefak mata Dewara yang akhirnya Morton mendapatkannya. Dan sepertinya kekuatan Dewara hampir sepenuhnya dikuasai oleh Morton. Setelah itu Morton dapat melihat waktu di depan matanya. Dia akhirnya tahu kekuatan Dewara melibatkan aliran waktu, dan mungkin ini adalah kunci untuk benar-benar membuat Apopis. Noya memeluk kakaknya dengan senang. Noya senang kakaknya baik-baik saja. Warga dan pendeta di sana langsung bersujud melihat kelahiran pendeta agungnya dan juga Firaun mereka yang baru. Mereka menyambut keduanya dan terus menyebut nama Firaun Noya dan pendeta agung Morton. Setelah itu, Noya bilang ke kakaknya kalau sudah mempelajari keterampilan hantu yang dikatakan suara misterius itu. Dan sekarang dia bisa membantu kakaknya. Aku nggak tahu apa yang dilakukan Morton di sini. Dia mengatakan mereka perlu menyelesaikan ini secepat mungkin. Gunakanlah kekuatan dewa dan keterampilan hantu yang kamu pelajari. Ternyata keduanya sedang membuat piramida. Noya dan Morton bersama membangun piramida dengan 9 dunia kecil untuk mengurung arwah jahat. Mereka hanya perlu menggabungkannya. Dan setelah piramida itu digabungkan, Lin Feng bilang dia kagum dengan Morton yang bisa mempelajari keterampilan hantu yang dia ajari, tapi dia juga mengintegrasikan kekuatan Dewa Ra untuk membangun piramida itu. Tong Tong akhirnya tahu bagaimana piramida Kak Isuna dibuat. Piramida Dewa Ra telah selesai, dan dengan ini kita bisa mengurung kekuatan Apopis di dalamnya dan mencegahnya mencemari tanah Mesir lagi. Noya memuji kakaknya yang hebat. Morton merasa seiring dengan semakin menguasai kekuatan Dewa Ra, kebangkitan Dewa Jahat Apopis juga semakin dekat. Dan ya, apapun itu, aku pasti akan melindungimu, Noya. Noya senang mendengarnya dan bilang akan juga melindungi kakaknya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.